Topik berikutnya, Presiden Joko Widodo menjawab alasan pemerintah belum beraktivitas di IKN. Menurut Presiden, belum lengkapnya fasilitas penunjang dan beberapa faktor lain menjadi alasan pemerintah belum pindah ke IKN. Namun, Jokowi menyebut 3 hingga 4 hari ke depan akan menuju IKN. Presiden Jokowi masih belum bisa memastikan terkait kapan pemerintahan secara resmi memindahkan seluruh aktivitasnya dari Jakarta menuju IKN. Menurutnya perlu ada proses pembenahan serta pelengkapan terkait dengan infrastruktur penunjang yang harus disiapkan. Ya semuanya kan dilihat fasilitas yang ada sudah siap. Memang sebagian sudah siap, tetapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap. Termasuk saya ini juga sama. Pindah betul-betul memang harus siap betul. Tapi kan kita terus ke sana 3 hari, 4 hari untuk terus mengkonsolidasi dengan kepala otorita IKN agar apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan target yang ditentukan. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan Presiden Jokowi memilih berkantor di IKN hingga jelang pelantikan Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Menurutnya Jokowi akan berkantor di IKN sejak 10 September hingga 19 Oktober. Rencana beliau berkantor itu kan sampai tanggal 19, kemungkinan dari tanggal 10 sampai 19, dan ada beberapa di Selasa itu kegiatan rapat dan lain, termasuk juga mungkin bunker, UKM dan ke kota lain. Berarti selama berapa hari itu Pak? Seminggu lebih? Ya kalau sampai tanggal 19 Oktober lebih 40 hari. Bapak Presiden ke IKN tuh biar pembangunan cepat atau bagaimana sih Pak? Ya beliau kerja di sana sambil mengundang. Jelang purna tugas, Presiden Jokowi akan berkantor 40 hari di IKN. Lebih lengkap akan disampaikan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Di hari-hari terakhir menjabat ini, Cindy, apa kegiatan Presiden nanti di IKN? Ada beberapa diantaranya adalah melaksanakan sidang kabinet pada tanggal 11 September 2024 atau tepat 1 bulan setelah sidang kabinet perdana digelar pada pertengahan Agustus 2024. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan mengapa yang kami cermati bisa jadi latar belakang kenapa Presiden Joko Widodo akan menghabiskan masa jabatannya di Ibu Kota Negara Nusantara. Ada 3 poin sebenarnya. Yang pertama adalah tidak bisa melepaskan adanya kepentingan Presiden Joko Widodo untuk memastikan percepatan pembangunan IKN. Karena sebelumnya Presiden juga sudah mengakui kalau cuaca menjadi salah satu faktor yang tidak menguntungkan dalam hal percepatan pembangunan IKN. Ini juga jadi alasan mengapa pemerintah memperpanjang masa operasi modifikasi cuaca sampai tanggal 12 September nanti. Alasannya tidak hanya untuk mengantisipasi adanya resiko bencana, tapi juga untuk memperlancar proses pembangunan IKN. Salah satunya juga bandara, ini jadi poin yang ditekankan oleh Presiden. Apabila bandara sudah jadi, maka Presiden bisa berkantor di sana. Alasannya adalah agar untuk agenda kunjungan kerja, titik berangkatnya bisa selalu dari IKN. Dan kalau mengingat agenda 10 September nanti Presiden sudah berkantor, artinya sesuai dengan jadwal, yaitu pada awal September runway-nya sudah bisa digunakan dan akan bisa diuji coba oleh Menteri Perhubungan. Nah, kenapa memang harus dikebut? Karena pemerintah punya target dari pembangunan IKN ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang tahap pertama 2022 sampai 2024, infrastruktur utama harus sudah rampung. Infrastruktur utama ini meliputi istana, perkantoran, rusun, infrastruktur untuk penyaluran air, komunikasi, pengolahan limbah dan lain-lain yang diklaimnya sudah rampung. Nah, tapi ini yang akan terus kami cermati karena kalau misalnya untuk rusun dan juga hunian belum dipindahkan ASN ke sana karena Presiden Jokowi pun meminta adanya penyempurnaan infrastruktur fisik dan digital sebelum ASN dipindahkan meskipun sudah ada skema yang disiapkan. Kemudian yang kedua, soal memastikan keberlanjutan. Misalnya kita ingat di sidang kabinet pada bulan lalu, Presiden Jokowi menekankan adanya keberlanjutan, transisi pemerintahan yang kemudian oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Juga ditekankan komitmennya untuk melanjutkan proyek nasional, proyek strategis nasional Presiden Jokowi, salah satunya adalah IKN. Yang ketiga, kalau kita melihat adanya agenda Presiden Joko Widodo harus memberikan kepastian kepada investor. 466 triliun rupiah biaya pembangunan IKN tentu bukan biaya sedikit yang bisa ditanggung oleh APBN sehingga perlu adanya partisipasi dari investor. Kalau dari jadwal yang disampaikan oleh pemerintah sebenarnya pada bulan September akan ada 2 groundbreaking dari investor asing. Ini akan jadi investor asing murni perdana yang mengucurkan dananya ke IKN yang dikabarkan akan dilakukan pada bulan September dan proyeknya terkait di sektor pendidikan dan juga properti. Nah, tapi
Terlepas dari 3 poin itu, lagi-lagi agenda terdekat dari Presiden Joko Widodo adalah melakukan sidang kabinet tanggal 11 September 2024 nanti, Tifal. Oke, dari Jakarta, Cindy Permadi melaporkan. Terima kasih. Kompas Petang berlanjut, Anda akan bersama Niluh Puspa untuk paruh kedua program ini. Niluh? Terima kasih, Tifal. Saudara bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut besok akan ada kejutan saat menanggapi pertanyaan soal isu Ketua Parpol Koalisi Indonesia Maju mendukung dirinya di Pilkada Jakarta. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menemui perwakilan Badan Musyawarah Betawi atau BAMUS Jumat malam. RK disambut hangat dengan kesenian Betawi Palang Pintu.